provinsi di Pulau Jawa. Wilayah Banten merupakan salah satu daerah yang memiliki beragam budaya, penyebaran agama Islam, dan kesultanan. Banten memberikan pengaruh terhadap kebudayaan yang berkembang di Banten. Keberadaan pendatang juga memberikan pengaruh pada budaya di wilayah ini. Budaya Banten ada 7. Pertama, suku Baduy. Kedua, bahasa Banten. 3, pakaian adat. 4, tarian Banten. 5, senjata tradisional. Dan ke-6, alat musik. Dan yang terakhir, kesenian bela diri. Suku Baduy merupakan suku asli Banten. Mereka masih menjaga tradisi dan anti modernisasi, baik dari cara berpakaian maupun pola hidup. Suku Baduy tinggal di kawasan cagar budaya Pegunungan Kendeng seluas 5.101,85 hektar di Kanekes, Kecamatan Leuwidamer, Kabupaten Lebak. Umumnya, perkampungan masyarakat terletak di area Sungai Ciujung di Pegunungan Kendeng. Daerah ini merupakan peninggalan nenek moyang yang harus dirawat dan tidak boleh dirusak. Kedua, bahasa Banten. Bahasa yang digunakan oleh penduduk asli Banten adalah dialek yang merupakan turunan bahasa Sunda kuno. Dalam bahasa Sunda modern, dialek ini dikelompokkan sebagai bahasa kasar. Namun, sejumlah wilayah di Banten menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Wilayah Banten Selatan seperti Lebak dan Pandeglang menggunakan bahasa Sunda campuran, Sunda kuno, Sunda modern, dan bahasa Indonesia. Wilayah Serang dan Cilegon menggunakan bahasa Jawa Banten, terutama untuk suku Jawa. Wilayah Kota Tangerang menggunakan bahasa Indonesia dialek Betawi. Bahasa ini juga digunakan oleh pendatang dari suku Betawi. Sementara bahasa Indonesia digunakan oleh pendatang dari wilayah lain di Indonesia. Ketiga, pakaian adat. Pakaian adat Banten untuk pria berupa dengan model baju koko dengan leher ditutup. Pada bagian bawah menggunakan celana panjang dan diikat dengan kain batik. Sebilah parang diselipkan di ikat pinggang di bagian depan, sedangkan kain diselempangkan di bagian bahu. Pakaian untuk wanita berupa baju adat kebaya dan kain batik untuk bawahannya. Seperti halnya pada pakaian pria, pakaian wanita juga menggunakan kain yang diselempangkan di bahu. Aksesoris berupa bros yang digunakan di bagian depan kancing kebaya dan kembang goyang yang dipasang di sanggul. Keempat, tarian Banten. Tari Zikir Saman berupa tarian yang dimainkan penari laki-laki dengan membentuk lingkaran. Mereka berputar sambil menyebut shalawat Nabi Muhammad SAW. Tarian ini tidak diiringi dengan alat musik. Kemudian adalah tari cokek. Tari cokek adalah tarian yang mulai diperkenalkan pada abad ke-19 ini. Saat ini, tari cokek dimainkan 5-7 penari wanita dan beberapa penari pria. Tari cokek merupakan pertunjukan hiburan saat warga Cina Benteng menyelenggarakan pesta pernikahan. 5. Senjata tradisional Banten. Ada sejumlah senjata tradisional di Banten, yaitu golok. Golok adalah pisau besar dan berat yang biasa digunakan untuk berkebun. Pisau ini juga banyak ditemukan di kawasan Asia Tenggara. Golok juga merupakan simbol peradaban pada masa kerajaan Banten. Yang kedua, bedok. Merupakan senjata tradisional yang bilahnya lebih lebar dengan ujung sedikit melengkung. Yang ketiga, cokrang atau arit Banten. Merupakan senjata tradisional yang berbentuk bilah lengkung. Dan yang keempat, parang. Merupakan senjata tradisional yang bilahnya lebih panjang. 6. Alat musik Banten. Yang pertama, ada angklung buhun. Alat musik yang bisa digunakan dalam upacara serentahun pada tradisi Sunda Banten. Yang kedua, rampak beduk. Alat musik perkusi khas Banten yang dimainkan secara bersama-sama.
Yang ketiga, dok-dok locor merupakan alat musik dari bahan kayu yang berbentuk silinder memanjang dengan rongga di bagian tengahnya. Penamaan dok-dok berasal dari suara yang dihasilkan, sedangkan locor artinya panjang. Keempat, pantun bambu merupakan alat musik tradisional dari rakyat Cilegon. Awalnya, alat musik yang terbuat dari bambu ini adalah untuk melepas lelah usai petani bekerja di sawah. Saat ini, alat musik ini banyak berkolaborasi dengan alat musik lain. 7. Kesenian bela diri Banten. Banten memiliki beberapa seni bela diri yang berakar pada budaya asli Indonesia. Seni bela diri yang terdapat di Banten antara lain pencak silat dan debus. Pencak silat merupakan seni bela diri yang berakar pada budaya Indonesia. Diperkirakan pada abad ke-7 Masehi, pencak silat telah berkembang ke seluruh pelosok Indonesia. Pencak silat diajarkan bersama dengan pelajaran agama di pesantren-pesantren maupun surau-surau oleh ulama. Budaya sholat dan silat merupakan suatu keterkaitan erat dalam penyebaran pencak silat. Perkembangan pencak silat di Banten juga tidak terlepas dari penyebaran agama Islam di wilayah ini. Pencak silat berkembang seiring dengan berdirinya kerajaan Islam di Banten dengan raja pertamanya yaitu Sultan Hasanuddin pada abad ke-15. Saat itu, pencak silat digunakan untuk penggemblengan prajurit supaya memiliki bekal ketangkasan. Silat juga sebagai pertahanan untuk memerangi penjajah kolonialisme. Pada saat itu, Banten terkenal dengan jawara atau orang yang mahir dalam ilmu silat. 2. Debus. Debus merupakan seni bela diri dari Banten. Kesenian ini diciptakan masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin 1532 sampai 1570. Debus merupakan kesenian yang menunjukkan kekebalan pada senjata tajam, kebal api, menggoreng telur di kepala, dan lain-lain. Dalam bahasa Arab, debus berarti senjata tajam yang terbuat dari besi, ujung runcing, dan bentuknya bundar.